Ya, di pertemuan kali ini apa ya? Kita bakal kayak diskusi dikit lah soal Girls Up ini. Karena kita juga dari kelompok kita sebenarnya ya ingin tahu juga terkait dengan Girls Up itu bagaimana gerakannya, apa sih Girls Up itu, apa yang diperjuangkan, apa yang dilakukan oleh Girls Up sendiri. Ya di sini kita pada dasarnya ingin mengetahui tersebut melalui Mbak Cici sebagai narasumbernya ya. Mungkin Mbak Cici bisa memperkenalkan diri dahulu. Oke, halo semuanya. Mungkin perkenalan, aku Ersiat Haloyensya, biasanya disapa Cici. Aku mahasiswi semester 5 Teknik Mesin ITS. Saat ini di Girl Up ITS aku berperan sebagai Director Research and Advocacy. Kayak gitu. Oke, Girl Up ini sebenarnya wadah gitu lah ya, wadah untuk memfasilitasi perempuan-perempuan yang ada di seluruh dunia. Nah, tujuannya ini ya untuk mensupport, terus juga mendidik dan juga ngasih kesempatan bagi setiap perempuan untuk menyuarakan isu terkait feminisme dan juga kesetaraan gender kayak gitu. Nah, awalnya nih Girl Up ini cuman sekedar kayak kampanye global gitu yang dimulai pada tahun 2010 oleh United Nations Foundation. Nah, terus setelah itu akhirnya Girl Up ITS ini hadir di seluruh dunia untuk menyuarakan isu-isu terkait kesetaraan gender, terus juga ngasih edukasi ke perempuan-perempuan di Indonesia gitu. Kalau di Indonesia sendiri ya, itu Girl Up ini ada banyak dan biasanya ditaruh di kampus-kampus. Jadi ada yang namanya Girl Up Unpad, Girl Up UNER, Girl Up ITS, kayak gitu-gitu. Setahu aku kurang lebih sekarang udah ada 12 ya, kalau untuk kampus. Sebenarnya kita tuh di Girl Up itu nggak cuma bahas seputar feminisme sama kesetaraan gender juga, tapi ada juga kesehatan, terus habis gitu keamanan, pendidikan, kepemimpinan, dan masalah remaja-remaja lainnya lah di negara-negara berkembang gitu, kayak gitu. Untuk agendanya sendiri sebenarnya banyak dan setahu aku di setiap lembaga itu beda-beda. Jadi agenda yang dibawa sama Girl Up ITS itu mungkin beda sama program yang dibawa sama Girl Up UI dan lain sebagainya, kayak gitu. Permasalahan apa sih yang disoroti oleh Girls Up sendiri? Kalau di lingkup kampus sendiri gitu, Girls Up ITS. Kalau di ITS sendiri itu sebenarnya kita fokusnya di women in STEM. Jadi maksudnya gini, kayak contohnya aku kan di teknik mesin. Setiap ada yang nanya aku kayak, "Ci, jurusan apa?" gitu. Terus aku jawab kan, teknik mesin gitu. Nah, nanti orang-orang tuh pasti balik tanya, "Hah, kok milih mesin sih?" Terus panjang. Aku tuh malas gitu loh menjelaskan itu. Jadi sebenarnya kalau di ITS sendiri ya, Girl Up ITS itu fungsinya adalah untuk mematahkan stigma orang-orang yang memandang remeh gitu loh, cewek-cewek yang masuk teknik. Soalnya sering banget, aku tuh sering dapat pertanyaan kayak gitu, terus males jelasinnya. Kadang udah dibalas, terus mereka balas lagi, kenapa nggak bengkel aja gitu, nggak masuk akal gitu. Jadi males akhirnya terusan. Kayak gitu deh. Tapi selain itu, fokus kita tuh juga di ini sih, sexual harassment, pelecehan seksual gitu. Kan kalau di kampus ya, akhir-akhir ini tuh sering kan terjadi kasus kekerasan seksual kayak di UNRI dan lain-lain sebagainya. Nah, kita fokusnya juga gitu sih. Jadi, Girl Up ITS itu intinya sebagai wadah lah, supaya kalau misalkan ada masalah-masalah kayak gitu, perempuan-perempuan tuh berani menyuarakan ke kita. Jadi kita nanti yang akan mungkin melaporkan ke Ditmawa, ke pejabat-pejabat kampus yang lain gitu, supaya lebih mudah diproses lah. Kalau di ITS itu kan sebenarnya banyak cowoknya ya, ceweknya itu kan minoritas gitu. Nah, makanya caranya itu bikin Instagram, kita bikin platform Instagram yang isinya itu konten-konten yang mengedukasi. Jadi di Girl Up ITS itu sebenarnya ada banyak banget agenda. Ada yang namanya weekly content. Jadi itu fungsinya ya untuk mengedukasi, mengadvokasi mahasiswa ITS lah ya. Nah, weekly content tuh isinya apa aja sih?
ya kayak konten-konten edukasi gitu, kayak pengertian dari sexual harassment itu apa, terus gaslighting itu apa, terus child free itu apa, kayak gitu-gitu. Terus selain itu setiap bulan kita itu bikin Q&A box gitu di story. Nah, kita survei, istilahnya kita minta pendapat teman-teman, apakah dari teman-teman yang baca story kita itu ada yang mungkin mengalami kekerasan seksual atau masalah-masalah yang lain kayak gitu. Terus nanti setelah udah terkumpul semua itu, kita bahas bareng-bareng, kita ngasih solusi, atau mungkin kalau memang ada yang perlu ditindaklanjuti ya kita tindaklanjuti kayak gitu. Terus kita juga sering ngadain webinar kayak gitu. Itu ya fungsinya untuk mengadvokasi kayak gitu sih. Jadi lebih seringnya ke kayak raising awareness gitu ya, kayak campaign dan konten komunikasi kayak ngedukasi lain empowering women itu benar-benar ada urgensinya lah sekarang ini gitu. Oke, yang pertama itu kita tujuannya pengen mengedukasi masyarakat di lingkungan ITS gitu ya, melalui learning ground dan juga eksplorasi terhadap isu kesetaraan gender. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita tuh pengen jadi wadah untuk memperjuangkan aspirasi mahasiswa ITS khususnya mengenai isu kesetaraan gender. Nah, ini yang paling penting ya dalam hal diskriminasi dan pelecehan. Terus yang ketiga, ini yang terakhir, kita tuh pengen menyediakan program yang berhubungan sama isu-isu terkait kesetaraan gender ini ya lewat kolaborasi dengan stakeholder secara sinergis kayak gitu. Kita soalnya sering kolaborasi sama BEM kayak gitu, terus sama Ditmawa dan lain-lain untuk ngadain webinar mungkin atau internal discussion kayak gitu sih. Oke, kalau di sekitar aku sendiri ya, kayak staff-staffku itu banyak banget yang menganut paham feminisme. Sejauh ini nggak ada komentar yang macam-macam ya mengenai mereka gitu. Karena kan sebenarnya feminisme itu niatnya adalah menyuarakan kesetaraan gender gitu. Bukan berarti terus kita yang punya paham feminis itu pengen punya peran yang lebih dari pria atau gimana gitu. Ya sebenarnya itu tergantung orang yang menilai sih. Perspektif orang kan beda-beda ya. Tapi sejauh ini kalau memang nggak merugikan siapapun ya oke aja gitu. Mungkin itu aja sih yang pengen kita tanyain ITS. Ya semoga nantinya pertanyaan-pertanyaan ini dapat menjawab penasaran kita semua nantinya, nanti bakal memberi paham pada teman-teman yang lain yang penasaran terkait dengan ITS itu kayak gimana, dan mungkin bisa menginspirasi univ-univ yang lain untuk mendirikan Girls Up di univnya masing-masing seperti itu. Ya mungkin itu aja dari juga. Terima kasih Mbak Cici atas waktunya, terima kasih juga atas penjelasannya, semoga bermanfaat. Itu aja ya, seperti biasa ini trademark dari aku juga, Banten Oswilangun, Cekap Semantin Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.